Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grace Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market ya, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada dalam posisi weekend tanggal 24 Maret 2024, teman-teman, di mana pergerakan market Bitcoin masih tetap stabil di kisaran level 64.800-an something ya. Jadi hari ini hari Minggu, tidak akan ada news dari kalender ekonomi di perdagangan hari ini, dan kita akan sedikit review gimana kondisi dari market, teman-teman. Jadi pada intinya kita sudah melewati beberapa rilis data terkait dengan Amerika Serikat. Kemarin udah rilis data inflasi dari CPI and PPI, di mana hasilnya cukup ya menunjukkan bahwa inflasi masih tetap tinggi, teman-teman, dan tidak terjadi penurunan yang sangat signifikan. Kemudian Federal Reserve juga dalam posisi yang dovish ketika kita temukan data terkait dengan keputusan dari suku bunga The Fed ya, teman-teman. Suku bunganya dipertahankan di 5,5%. Namun pernyataan dari Jerome Powell waktu itu adalah mereka akan menurunkan suku bunga 3 kali di tahun ini. Cuman awal kali menurunkan suku bunganya kapan itu belum diketahui secara pasti. Namun ini bisa menjadi narasi dan juga sentimen yang bagus untuk markup ke depannya. Minggu depan kita dapat beberapa rilis data, teman-teman, terkait dengan kalender ekonomi. Yang penting-penting aja ya. Jadi hari Rabu akan ada data soal crude oil inventory. Ini mungkin akan memberikan impact terhadap pergerakan dari US dollar, teman-teman. Kemudian di hari Kamis biasanya menjadi hari yang cukup penting. Ada Fed Waller yang akan speech, kemudian rilis data GDP dari Inggris. Dari Amerika Serikat akan ada data soal initial jobless claim, lalu Chicago PMI, dan di hari Jumat akan ada data soal PCE and core PCE inflation untuk Amerika Serikat. Ini adalah data yang sangat-sangat penting, data inflasi yang bakalan kita tunggu hasilnya seperti apa. Jadi rilisnya di hari hari Jumat ya, tanggal 29. Itu bisa menjadi salah satu sentimen atau narasi yang sangat kuat untuk market. Dan di malam harinya ada Fed Chairman Jerome Powell juga akan speech, teman-teman. Jadi waspada dengan volatilitas. Mungkin di hari Senin, Selasa market fine-fine aja. Siapa tahu di hari Kamis, Jumat ini udah mulai ada guncangan, teman-teman. Jadi waspada buat kalian yang mungkin dalam posisi masih trading. Dan kalau kita lihat sih dari Fed Rate Monitor Tools, ini adalah alat yang kita pakai untuk memprediksi kira-kira potensial Fed akan menurunkan suku bunga kapan ya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari perspektif konsensus saat ini, meskipun masih terlalu dini ya untuk dibacakan datanya, jadi 5 minggu 3 hari ke depan, atau lebih tepatnya tanggal 2 Mei, itu akan ada keputusan suku bunga berikutnya dari Amerika Serikat. Dari data konsensus ini menunjukkan bahwa 5,25% kemungkinan suku bunga akan diturunkan, teman-teman, pada tanggal tersebut sebesar 12%. Jadi udah mulai ada tanda-tanda kemungkinan penurunan suku bunga. Jadi ini bisa menjadi narasi yang bagus tergantung dari rilis data inflasi ke depannya untuk Amerika Serikat. Jadi setiap bulan kita akan dapat rilis data ya terkait dengan inflasi seperti apa, teman-teman, dan kita akan coba tuh analisa kira-kira penurunan inflasi ini apakah bisa berdampak untuk penurunan suku bunga atau tidak. Teman-teman, penurunan suku bunga itu artinya positif buat market. Oke, teman-teman, dari beberapa market atau news pada market kemarin yang cukup ramai itu ada BlackRock, USD Institutional Digital Liquidity atau yang disebut dengan BILD. Ini adalah produk dari BlackRock ya, sekarang sudah tercatat di Arkham Intelligence, teman-teman. Jadi ini berita yang cukup bagus di mana kita sekarang sudah bisa untuk memantau token apa saja yang dimiliki oleh BlackRock. Tentu saja ini kemungkinan bukan satu-satunya token yang dimiliki, atau kemungkinan bukan satu-satunya wallet yang dimiliki oleh BlackRock, teman-teman. Ini mungkin hanya satu dari sebagian atau dari beberapa wallet yang kita bisa pantau. Kalau kita perhatikan token yang dimiliki oleh BlackRock itu ada USDC, kemudian ada Ryo, ada USH, terus juga ada Ethereum, lalu ada SHI, ada meme token, teman-teman. Dengan kepemilikan yang cukup banyak ya, sekitar 9,5
$1,2 ribu teman-teman untuk kepemilikan dari token tersebut. Jadi ini bisa teman-teman pantau dan ini mungkin datanya masih ada di bawahnya lagi teman-teman, tapi nggak ke-detect ya. Jadi bisa dipantau. Ini sih kalau teman-teman mau cek lebih lengkapnya terkait dengan portfolio yang dimiliki oleh BlackRock ya. Teman-teman masuk ke halaman Twitter yang dimiliki oleh Arkham Intelligence, cari postingan BlackRock, kemudian tinggal klik linknya aja yang ini. Nah, ini adalah beberapa token yang dipegang oleh si BlackRock, teman-teman. Bisa teman-teman pantau. Ada nama PP juga di sana. Sisanya ya koin-koin micin yang nggak terlalu populer. Itu sih ada banyak token yang dimiliki, teman-teman. Kemudian dari berita yang lain, ini ada roadmap Floki Inu yang baru aja di listing ya. Ini baru banget, teman-teman. Jadi dari listingan ini poin-poin pentingnya adalah Floki Inu akan bikin University of Floki. Ini mungkin semacam pendidikan gitu ya, university. Kemudian juga ada Floki Trading Board. Ini mungkin bisa kolaborasi sama beberapa exchange atau mungkin menggunakan decentralized exchange milik Floki untuk memberikan trading board ini. Kemudian juga ada Demain website name service, teman-teman. Ini juga akan ada pada Floki. Dan juga proyek-proyek lain terkait dengan peluncuran game dari Valhalla yang memang sudah dirilis sebelumnya. Jadi beberapa roadmap ini mungkin akan bisa menjadi narasi-narasi yang bisa teman-teman pantau terkait dengan ekosistem yang dimiliki oleh Floki Inu. Selain itu ini ada semacam rangkuman dari Wu Blockchain, teman-teman, terkait dengan beberapa news yang ada pada market. Oke, yang penting-penting aja, WorldCoin baru-baru ini itu dikabarkan bakalan memberikan opsi untuk orang-orang yang pengen join di ekosistem dari WorldCoin atau WLD, teman-teman, tanpa data mereka itu dimiliki oleh WorldCoin. Jadi si pemilik data yang sudah memberikan datanya terkait dengan data iris mata atau ID ini itu diberikan opsi ya, apakah data mereka pengen di-save atau tidak, teman-teman. Dan opsi ini tentunya adalah opsi yang cukup fleksibel, di mana opsi tersebut itu bisa menjadi salah satu poin bagus untuk WLD atau WorldCoin supaya tidak banyak ditentang lagi atau supaya bisa keluar dari pengawasan dari berbagai lembaga pemerintahan terkait dengan masalah privacy. Sebelumnya kan WLD ini menghadapi banyak pengawasan. Kenapa demikian? Karena diduga WLD ini menyimpan banyak data terkait dengan data orang-orang di setiap negara yang mereka kunjungi. Nah, dengan adanya opsi terbaru ini, tentu saja mereka bisa aja punya semacam kelonggaran, teman-teman, dari apa yang telah terjadi sebelumnya. Dan ini merupakan sebuah bentuk adaptasi yang menurut saya bagus untuk WLD. Jadi sebelumnya WorldCoin mengungkapkan informasi mengenai operasi dan juga kepatuhannya sudah jelas ya, menyatakan bahwa desain mematuhi semua undang-undang dari peraturan berbagai negara yang mengumpulkan, mengelola, dan juga melakukan transmisi data. Mereka juga berjanji untuk menjadikan komponen-komponen sebagai sumber terbuka dan juga menegaskan bahwa mereka tidak akan menjual, membeli, ataupun menukarkan data biometrik. Jadi ini semacam ya tindakan yang dilakukan oleh WLD untuk merespon terkait dengan dugaan-dugaan pengawasan yang terjadi pada proyek ini. Selain itu, kemarin juga ada berita terkait dengan Coinbase on-chain, ya, beberapa proyek on-chain yang ada pada blockchain layer kedua ini, teman-teman, dari Base sendiri, itu mengalami lonjakan volume transaksi yang sangat tinggi. Lonjakan paling tinggi itu atau terjadi pada Uniswap, teman-teman. Karena kalau kita lihat volume perdagangannya naik sekitar 76%, sisanya baru ada DEX yang lain. Jadi ini merupakan sebuah indikasi yang bagus untuk Base chain ya, blockchain-nya Coinbase. Teman-teman bisa mendapatkan adopsi yang lebih besar lagi. Setelah Denken upgrade yang terjadi, ini menyebabkan layanan fee transaksi di layer kedua Ethereum jadi lebih murah, lebih cepat, dan juga lebih aman, dan tentu saja meningkatkan ekosistem yang dimiliki oleh Coinbase. Kemudian berita yang lain datang dari EtherFi. Ini token yang kemarin listing dan cukup viral, teman-teman. Itu dikabarkan bakalan merilis
airdrop ya, dan airdrop ini akan dibagikan secara bertahap, teman-teman. Diumumkan tanggal tanggal 18 Maret itu akan mulai ada penggarapan airdrop, berarti sudah mulai teman-teman, dan akan memasuki beberapa fase, di mana fase pertama itu akan dirilis sekitar 6% untuk tokennya, kemudian fase berikutnya ada 5%, jadi distribusi totalnya sekitar 10% saja, tidak terlalu banyak. Semoga sih dengan distribusi yang dilakukan ini bisa aman ya teman-teman, tidak menyebabkan dump pada projectnya. Kemudian ada berita terbaru juga datang dari Immutable X sama Polygon Slab, dikabarkan melakukan kerjasama teman-teman, dan ya ini sekitar 100 juta US dollar. Ini bakalan menjadi salah satu investasi yang bagus teman-teman untuk pengembangan game Web3 di platform milik dari Immutable X. Jadi kabarnya nama projectnya itu akan bernama Inevitable Game Fund atau IGF yang sekarang sudah mendapatkan dana investasi sampai 100 juta US dollar. Ini narasi yang bagus untuk project Immutable. Bisa dipantau tokennya, teman-teman. Kemudian juga ada berita dari Jupiter, JupDAO baru aja injek sekitar 10 juta USDC dan juga sekitar 100 miliar Jup, bahkan accelerate bakalan dipakai untuk mengakselerasi perkembangan dari Universe Growth, teman-teman. Ini adalah sebuah proyek yang bakalan dikembangkan oleh Jupiter. Jupiter sendiri adalah DEX terpopuler saat ini di jaringan Solana. Jadi Jupiter banyak melisting token-token micin, token-token baru ya dari Solana, sehingga volume transaksi pada DEX ini sangat-sangat tinggi, teman-teman. Jadi bisa dibilang menjadi salah satu DEX terbaik lah di jaringan Solana. Kemudian Solana Memecoin Project self-claim. Oke, ini ada berita dari meme token project bernama Self. Kita nggak akan bahas meme token tersebut. Kita akan langsung next ke Sisi ya. Yang Pengshao baru aja merilis untuk educational initiative, teman-teman. Jadi semacam project edukasi gitu dari Sisi ya, yang bernama Giggle Academy. Yang ini, teman-teman, Giggle Academy Play and Learn. Teman-teman bisa belajar seputar gaming dan juga industri Web3 di sini. Kelasnya sudah dibuka, teman-teman. Teman-teman bisa ikuti aja dengan cara mengklik link yang ada di sini, join the whitelist. Di Google cari aja Giggle Academy. Kemudian teman-teman isi Google Form dan ikuti kelasnya, teman-teman. Ini masih dalam waiting list ya, masih early access. Saya sendiri udah daftar. Siapa tahu bisa menambah ilmu, teman-teman. Kemarin juga cukup rame, ada apa nih, ada curhatan dari salah satu pengembang, teman-teman, RWA, Depin, NFT, dan juga market DeFi bernama Honglin Lawyer ya. Sungguh tragis, katanya dia tertipu sekitar 700.000 yuan ketika saya berinvestasi dalam mata uang virtual digital, which is crypto ya teman-teman. Kemudian ditipu lagi sebesar 500.000 yuan, teman-teman, oleh seseorang yang berpura-pura menjadi pengacara. Waduh, hati-hati ya, teman-teman, penipuan sekarang banyak banget, dan ini tentu saja bukan merupakan berita yang bagus, teman-teman. Dan ini meningkatkan kewaspadaan kita sebenarnya di market kripto, bahwa segala sesuatunya itu bisa jadi semacam trik ya untuk menipu seorang, teman-teman. Jadi jangan mudah percaya pada intinya. Kemudian berita terbaru datang dari perdebatan terkait dengan Ethereum ETF yang sekarang ini itu lagi dalam posisi yang bisa dibilang cukup labil ya, bagaikan air di daun talas. Gampang goyang ya teman-teman. Jadi teman-teman, saat ini kondisi dari ETF spot Ethereum ini masih lagi dalam proses ya, teman-teman, dan laporan terbarunya SEC itu sudah mengeluarkan pengadilan kepada perusahaan kripto mengenai hubungan mereka dengan Ethereum Foundation. SEC kemarin juga ada semacam melakukan penundaan untuk approval terkait dengan kasus dari Ethereum yang dikabarkan diawasi sebagai salah satu sekuritas baru-baru ini, teman-teman. Bahkan Fortune minggu lalu melaporkan SEC sedang melakukan kampanye hukum mengenai klasifikasi Ethereum. Apakah bisa dikategorikan sebagai sekuritas atau tidak? Mengutip
perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang telah menerima panggilan pengadilan dengan penyelidikan. Sementara itu, The Block juga melaporkan, bahwa minggu ini itu bakalan menjadi minggu yang penting karena ada beberapa, perusahaan hedge fund yang juga bakalan mendapatkan, keputusan terkait dengan, keputusan dari Ethereum ETF ini, teman-teman. Jadi Ethereum masih dalam proses wait and see untuk approval-nya ya. Kalau ini berhasil di-approve pada ending-nya, maka ini bisa menjadi poin yang bagus sekali untuk Ethereum dan juga akan mendukung untuk banyak altcoin lainnya supaya bisa masuk ke pasar ETF juga. Berita terbaru kemarin datang dari Uni Eropa. Dikabarkan pembayaran anonimus atau transaksi kripto di Uni Eropa dengan crypto wallet itu bisa saja dianggap ilegal, teman-teman. Ini beritanya cukup ramai dan tentu saja bisa menjadi FUD untuk market ya, teman-teman. Tapi harus diingat bahwa jumlah transaksi yang dianggap dilarang itu adalah di atas 3.000 euro, teman-teman. Kalau di bawah itu masih oke, teman-teman. Larangan mengenai hal tersebut itu berlaku di Uni Eropa ya, UE, teman-teman, Uni Eropa, dan tentunya ini bisa menjadi salah satu pengetatan regulasi pada market kripto yang berpotensi sedikit membuat adopsi dari kripto di Uni Eropa mengalami penurunan. Itu dari beberapa data, teman-teman. Sekarang kita lihat dari pergerakan dari market overall. Kemarin Bitcoin masih tetap stabil ya. Weekend pergerakannya tidak terlalu jauh, teman-teman. Tidak terlalu terjadi lonjakan-lonjakan yang signifikan. Dari volume perdagangan pada Bitcoin cenderung menurun karena weekend. Kemudian smart money-nya juga mengalami fase penurunan. Tapi aku melihat sebuah potensi yang bagus untuk pergerakan Bitcoin belakangan ini. Bitcoin bisa stabil loh, bergerak di kisaran level 65.000. Dan tentunya kita punya dua skenario, teman-teman. Apakah Bitcoin bakalan kembali melanjutkan fase penurunannya ke level-level yang lebih bawah dari 60.000 atau justru Bitcoin bakalan ada pantulan sedikit, teman-teman, di perdagangan harga sekarang. Nah, itu adalah potensial yang bisa terjadi. Kita akan lihat dulu dari time frame weekly. Dari time frame weekly, harap-harap cemas sih sebenarnya ya, pergerakan Bitcoin masih cenderung menurun, teman-teman. Cuman dalam posisi sekarang kita semacam ada candle gitu ya di time frame weekly yang cukup mengkhawatirkan. Setelah kemarin kita closing dengan posisi spinning top, kita ongoing untuk closing merah, teman-teman. Semoga sih di penutupan besok ya, di hari Senin, market nggak ada dump. Kalau bisa Bitcoin-nya kembali recover naik, teman-teman, itu akan sangat-sangat bagus ya. Tapi apapun itu semua tergantung closing time frame weekly pada Bitcoin. Kalau dari kita sih melihat posisi sekarang ya, hati-hati juga, teman-teman, tidak bisa terlalu confident juga di harga sekarang. Tapi semoga ya pergerakan Bitcoin bisa naik di perdagangan menjelang closing time frame weekly besok. Let's say kalau Bitcoin bisa bertahan atau naik di kisaran level 66.000, 67.000, itu bisa menjadi narasi yang bagus buat market secara teknikalnya. Namun kalau ternyata mulai dari hari ini sampai closing besok pergerakan Bitcoin justru mendapatkan tekanan, lebih-lebih kalau tekanannya bisa menurunkan Bitcoin sampai di bawah 63.000, itu bisa menjadi narasi yang kurang begitu bagus, teman-teman. Jadi kita akan dapat closing weekly time frame besok, teman-teman, bakalan sangat-sangat penting buat market. Jadi masih ya harus diwaspadai sih. Dari time frame 1 jam, dari time frame 1 minggu itu, dari time frame 1 hari, overall bagus, teman-teman. Kita tunggu aja kira-kira Bitcoin apakah bisa bertahan di kisaran level saat ini di 64.800-an something sebagai level support yang cukup penting. Sementara sih kalau kita perhatikan ya di time frame 4 jam, pergerakan Bitcoin ini ditunjang dengan volume yang nggak terlalu tinggi. Bahkan smart money-nya pun juga kopong, teman-teman. Dan dari bentuk candle yang tercipta pada Bitcoin juga kecil-kecil. Ini menunjukkan bahwa transaksi dari hedge fund itu agak menurun volumenya, teman-teman. Sehingga ya menyebabkan market tidak terlalu bergejolak. Ya, jadi untuk Bitcoin seperti itu. Dari Bitcoin dominance juga masih dalam posisi yang cukup tinggi, teman-teman, untuk transaksinya.
Kemudian beberapa altcoin kemarin yang menarik itu ada Doge, ada kenaikan sekitar 9%. Lalu ada Litecoin juga naik teman-teman, Bitcoin Cash ya, kemarin juga rally lumayan signifikan. IBA ya karena ada sentimen bagus, naik sedikit. WLD kemarin juga naik lumayan teman-teman. WLD sama Render ya, ada kenaikan. Ya itu sih weekend saya rasa market akan bertahan dengan volume perdagangan yang kecil. Cuman untuk arah market ke depan kita serahkan aja pada market mau closing weekly dan juga daily besok itu di harga berapa. Kalau dari saya sih menurut saya untuk saat ini kecenderungan pada Bitcoin masih cenderung korektif. Hanya saja korektif yang terjadi sepertinya akan mulai sideways teman-teman. Gitu aja paling buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Guys, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market kripto. Ya, buat teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.